mantan Menteri Sosial. Kita lihat dia melakukan tindak pidana korupsi, dia disuap 32 miliar kurang lebih itu. Kemudian proses pidana, dan waktu itu kejadian sedang COVID ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Muamalat dengan program podcast Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Muamalat dengan program podcast Muamalat Talk bersama saya Satrio yang akan menemani teman-teman BMers selama beberapa menit ke depan. Nah, teman-teman BMers, tahu nggak? Menurut data tahun 2021, Indonesia itu menempati urutan ke-96 indeks persepsi korupsi. Dan Denmark adalah negara yang menempati urutan pertama. Itu artinya negara Denmark adalah negara yang tingkat korupsinya itu terendah. Rendah sekali. Nah, teman-teman BMers, korupsi itu bisa terjadi dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Jika ada kesempatan. Untuk itu, di podcast episode kali ini, kita akan membahas tuntas korupsi, gratifikasi, fraud, dan yang semacamnya itu. Dan saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Ustadz Letkol CHK Ahmad Makbul SAG SHMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz? Khair, alhamdulillah. Bentar, Tat. Ini Letkol ini Letnan Kolonel. TNI juga? TNI Angkatan Darat. Waduh. Saya agak merinding juga. Letkol. Letkol itu artinya kan TNI, orang yang ahli dalam militer. Ustadz, orang yang ahli dalam agama. Ini ahli agama, ahli militer itu jadi satu orang itu. Wah. Oke, saya manggilnya komandan apa Ustadz nih? Terserah antum. Nama juga boleh. Begitu saya manggil Ustadz aja ya. Saya panggil komandan agak serem kan. Agak merinding saya. Ya. Ustadz, ngomong-ngomong soal korupsi, fraud, gratifikasi, sebenarnya apa sih Ustadz? Faktor-faktor yang mendorong seseorang tuh bisa melakukan tersebut. Menurut Ustadz tuh apa aja sih faktornya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ba'du. Jadi memang korupsi ini merupakan suatu fenomena yang nggak bisa dihilangkan di negeri kita yang kita cintai ini. Merupakan extraordinary crime, tindak pidana yang sangat luar biasa. Karena merugikan tidak hanya pada yang bersangkutan, tapi juga kepada negara dan bangsa, khususnya bagi masyarakat. Kita melihat di sini para pelaku tindak pidana korupsi ini bukan hanya mereka orang-orang yang memang notabene memiliki jabatan, tapi kadang-kadang di setiap lini kehidupan ada saja orang-orang yang memang mencari kesempatan agar bisa memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ya, kita juga melihat ternyata memang dalam sejarah kalau kita melihat dari pada masa Mesir kuno pun juga hancurnya negara itu karena masyarakatnya, para pejabatnya khususnya mereka melakukan tindak pidana korupsi. Begitu juga pada masa pemerintahan Romawi juga para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi ini membuat negaranya jadi hancur. Ini merupakan memang dalam tanda kutip dosa waris keturunan dari dahulu memang sampai sekarang, sampai juga di negara kita. Cuma yang kita tidak bisa habis pikir adalah kenapa yang melakukan tindak pidana korupsi itu adalah mereka orang-orang yang memang secara finansial mereka kaya, gajinya luar biasa, jabatannya luar biasa, dapat tunjangan perumahan, tunjangan kendaraan dan lain sebagainya. Notabene memang mayoritas dikatakan hampir ya para pejabat negara, dari menterinya, bupatinya, gubernurnya, mereka kepala kadis-kadisnya mereka melakukan tindak pidana korupsi. Padahal kita lihat mereka kaya sekali, banyak sekali uang mereka. Cuma kok mereka masih korupsi, itu jadi masalah. Kalau kita lihat di sini ternyata memang ada dua faktor yang menyebabkan seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi. Dan kita kembali lagi yang korupsi ini memang rata-rata adalah mereka orang-orang yang mempunyai jabatan penting di negara ini. Kalau orang miskin mungkin nggak akan bisa korupsi, kan tidak ada yang bisa dikorupsi juga sama dia. Yang ada adalah mereka melakukan pencurian, kan begitu. Kalau pencurian biasa, memang karena dia membutuhkan untuk makan dia mencuri. Tapi kalau korupsi kan mereka sudah cukup uangnya untuk bisa makan, tapi mereka masih melakukan tindak pidana korupsi ini. Yang pertama kalau kita lihat memang karena faktornya faktor internal dari diri orang itu, pejabat itu. Kita anggap aja pejabat lah.
nggak sebut pejabat negara, yang penting pejabat intinya. Pejabat lah, apapun itu ya. Iya, dia oknum, yang jelas oknumnya melakukan tindak pidana korupsi itu memang faktornya yang pertama karena dia mempunyai sifat yang dinamakan sifat serakah, rakus, maruk, apa istilahnya, serakah, rakus, sehingga dia berusaha bagaimana caranya untuk memperkaya dirinya dan juga memperkaya keluarganya, golongannya, teman rekan-rekannya, sehingga dia melakukan tindak pidana korupsi. Keserakahan ini ternyata memang pada masa Rasulullah juga sudah dicontohkan bagaimana ada seseorang yang bernama Juhainah. Juhainah adalah pedagang yang dia mempunyai 2 takaran. Takarannya besar, timbangannya takarannya 1, takaran kecil. Apabila dia membeli dari petani gandum, petani kurma, dia pakai takaran yang besar. Ketika dia jual kepada orang lain, itu takaran kecil. Tatkala Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, barulah dirombak sama Rasulullah. Bahkan ada ayat yang turun terkait dengan takaran ini, jual beli ini, terutama surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, kata Allah. Celakalah orang-orang yang bermain di takaran ini. Artinya dia mengurangi takarannya. Ketika dia beli, dia maunya dipenuhi. Tapi ketika dia menjual, dia kurangi. Jadi dari sejarah itulah kemudian Rasulullah rombak ini semuanya. Akhirnya masyarakat Madinah pada waktu itu terkenal sekali adalah masyarakat yang memang mereka tidak pernah mengurangi takaran ketika Rasulullah sudah datang ke kota suci Madinah pada waktu itu. Jadi memang ini sudah ada dari dahulu kejadian-kejadian seperti ini, sehingga pada akhirnya saat ini kita hidup di negara yang kita cintai ini, Indonesia, ternyata memang faktornya itu faktor keserakahan. Serakah dia, mau mendapatkan harta sebanyak-banyaknya, tidak peduli apakah itu halal atau haram. Dia tidak pertimbangkan itu halal atau haram, yang penting dia bisa memperkaya dirinya sendiri. Padahal kalau kita lihat, kalau kita mati pun juga hanya selembar 2 lembar kain kafan saja yang kita bawa. Tapi mereka berusaha semaksimal mungkin untuk memperkaya diri mereka. Dan biasanya yang seperti ini, kalau sampai terjadi, nanti ketika dia meninggal dunia, maka hartanya itu jadi harta rampasan itu. Jadi harta perebutan antara ahli waris dengan ahli waris yang lainnya. Karena memang berasal dari harta yang tidak halal. Nggak berkah. Tidak berkah harta tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang dari sifat manusia yang memang dia mempunyai iman yang sangat lemah. Imannya lemah sekali nih. Sehingga dengan iman yang lemah itulah dia tidak mengetahui aturan-aturan hukum agama, sehingga dia berani untuk melakukan mengambil hak orang lain yang memang jelas-jelas itu bukan hak miliknya. Dia melakukan tindak pidana korupsi ini. Dari iman yang lemah inilah maka timbul ada suatu sifat yang dinamakan dengan sifat hidup yang konsumtif. Dia ingin hidup glamor, semua barang-barang yang dia miliki dengan harga yang sangat mahal. Kemudian dia berusaha bagaimana caranya, juga dia punya hutang banyak. Akhirnya dengan hutang itulah akhirnya dia ingin melunasi hutang tersebut dengan cara dia melakukan tindak pidana korupsi. Artinya besar pasak daripada tiang. Dia penghasilannya ya cukup besar, tapi ternyata pengeluarannya lebih besar lagi. Gaya hidupnya lebih besar lagi. Gaya hidup perkotaan yang dia contoh, misalkan seperti yang glamor seperti itu. Ini dari internalnya. Kalau dari eksternal bisa lihat dari aspek hukumnya. Aspek hukum ini ada 2. Yang pertama dari undang-undangnya. Yang kedua dari penegakan hukumnya. Undang-undangnya ini kadang-kadang pasal-pasalnya hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, yang notabene mereka yang akan melakukan tindak pidana korupsi ini. Ini yang pertama. Undang-undangnya multitafsir, juga aturan-aturannya tidak jelas, hanya menguntungkan pihak-pihak, pasal-pasalnya itu menguntungkan mereka saja. Kemudian penegakan hukumnya juga begitu lemah. Kita lihat misalkan suatu kasus contoh kemarin bagaimana mantan Menteri Sosial, kita lihat dia melakukan tindak pidana korupsi, dia disuap 32 miliar kurang lebih itu. Disuap 32 miliar, kemudian proses pidana. Dan waktu itu kejadian sedang COVID ya, dana bantuan COVID itu dikorupsi sama dia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata putusan pengadilan itu hanya 12 tahun. Tuntutan jaksa padahal cuma 11 tahun, coba bayangkan. Jaksa KPK yang katanya awalnya gembar-gembor mau dipidana mati, mau diterapkan, mau dituntut dengan pidana mati, ternyata hanya menuntut 11 tahun. Dan ironinya putusannya malah 12 tahun. Artinya seharusnya jaksa KPK ini malu dengan hakim. Kenapa? Jaksa KPK nuntutnya cuma 11 tahun, tapi vonisnya adalah 12 tahun. Dia harus mengganti ada biaya dendanya juga, hukuman dendanya 500 juta, ditambah juga dia harus mengganti kerugian negaranya itu hanya 14,5 miliar.
Padahal uangnya yang dikorupsi 32 miliar. Sisanya? Artinya kita kalau melihat seperti ini, gimana kejadian seperti ini kan berarti banyak sisanya. Jadi aman-aman saja para koruptor ini, karena dia sudah banyak uang, ada sisa uang deh untuk hidup dia nanti di lapas untuk mendapatkan fasilitas tentunya di lapas tersebut. Ini yang pertama dari internal dan eksternal juga bisa dilihat dari aspek ekonominya juga. Karena ada tekanan ekonomi yang begitu besar, gaya hidup yang luar biasa, akhirnya dia korupsi. Atau sosial budaya, karena ada tekanan dari keluarga, tekanan dari teman-temannya. Orang-orang hanya melihat yang namanya orang kaya itu orang yang punya kendaraan dan lain sebagainya. Sehingga disinilah cikal bakal benih-benih terjadinya yang dinamakan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Jadi ada dua faktornya, eksternal dan internal. Seperti itu. Keserakahan memang ini siapa sih gaya hidup lah ya? Gaya hidup. Saya sih lebih senang manggilnya maling, itu bener nggak sih? Iya, pencuri dia, maling dia. Maling ya? Maling bukannya koruptor. Bahasanya bahasa diperhalus. Sama juga seperti dukun diperhalus dengan paranormal. Padahal yang normal ya kita. Di Indonesia tuh banyak kan diperhalus ya? Iya, bahasanya diperhalus seperti itu. Kalau misalkan yang masuk ke dalam kategori korupsi itu apa aja sih? Ya, kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya Undang-Undang nomor 39 tahun 99, juga Undang-Undang nomor 21 tahun 20 tahun 2001, itu dijelaskan khususnya di dalam Undang-Undang 20 2001 tentang pemberantasan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu di pasal 13 itu sebetulnya kalau kita melihat di ketentuan pidana itu ada 30 item yang dinamakan tindak pidana korupsi. Tapi disederhanakan dari 30 item itu ada 7 ya, yang disederhanakan menjadi 7. Yang dinamakan tindak pidana korupsi itu yang pertama adalah mereka orang-orang yang merugikan keuangan negara. Dia berusaha dengan pangkat jabatan yang dia miliki, dia menyelewengkan, dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, akhirnya dia melakukan tindak pidana korupsi. Ini yang pertama. Ketentuan pidananya luar biasa, ancaman pidananya dari 4 tahun sampai dengan hukuman mati. Seperti kasus yang terjadi saya sampaikan itu harusnya hukumannya adalah hukuman mati. Karena apa? Karena diatur di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu apabila dia melakukan tindak pidana korupsi, negara dalam keadaan yang memang sedang krisis moneter dan ekonomi, negara dalam keadaan pandemi, musibah, bencana yang bersifatnya nasional. Ini kan sifatnya nasional bencananya ini. COVID, dia korupsi, seharusnya pidananya pidana mati seharusnya. Cuma kembali lagi memang pidana mati itu terjadi pro dan kontra. Orang-orang mengatakan tidak, pidana mati itu merupakan pidana yang memang tidak sesuai dengan aturan hukum hak asasi manusia. Karena memang mencabut nyawa orang lain, sedangkan hak hidup itu hak yang paling utama. Cuma kan karena sudah diatur secara limitatif di undang-undang korupsi itu seharusnya diterapkan. Paling tidak menimbulkan efek jerah bagi pelakunya itu. Karena dia telah melanggar kejahatannya itu ketika terjadi bencana yang sifatnya nasional. Negara dalam keadaan bahaya itu salah satu contohnya juga. Kemudian dia sudah mengulangi, sudah pernah dipidana korupsi, dia korupsi lagi. Nah, orang yang seperti ini dapat dipidana mati, Tapi kembali lagi memang yang namanya pidana mati itu terjadi perbedaan pendapat daripada kalangan para ahli hukum, sehingga hampir dikatakan orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi itu tidak ada yang dipidana mati sampai sekarang di negara kita yang kita cintai ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, suap menyuap. Ini pun juga bagian daripada tindak pidana korupsi ini bagiannya. Jadi orang-orang yang menyuap, biasanya yang disuap adalah pejabat negara. Kita lihat bagaimana kemarin kejadian juga di Probolinggo, wakil ketua DPRD juga di Jawa Timur, dia melakukan disuap, melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian banyak sekali kasus-kasus korupsi, dan memang anehnya kok pidana yang cukup berat tapi pelakunya masih tetap aja banyak. Dan biasanya setiap kali ada suatu kontrak atau apa, biasa disitulah terjadi tindak pidana korupsi. Ini yang kedua, suap. Yang ketiga terkait dengan penggelapan jabatan. Penggelapan jabatan ini diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 11, 12, dan 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini. Ini diatur. Jadi seorang pejabat negara, dia menggelapkan uang, dia menggelapkan surat-surat berharga, memalsukan buku-buku, nota-nota yang memang semua itu ingin diperiksa sama auditor. Dia gelapkan. Nah, itu namanya penggelapan jabatan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah perbuatan yang pemerasan. Jadi seorang pejabat negara yang secara aktif dia meminta imbalan, nanti akan diberikan fasilitas kemudahan. Nah, ini namanya pemerasan secara tidak langsung, ini pemerasan. Dia itu pun juga merupakan tindak pidana korupsi. Juga perbuatan curang. Kontraktor yang sudah dipercaya, tadi dikatakan vendor sudah dipercaya, tapi dipakai vendor yang lain. Nah, ini bagian dari korupsi nih. Ini korupsi.
Kemudian yang kelima, pertentangan antara kepentingan terkait dengan pengadaan barang. Seorang pejabat negara atau ASN dia bekerja, ada lelang, suatu lelang misalkan pengadaan buku-buku, ATK dan lain sebagainya, kemudian ASN tersebut punya perusahaan keluarga, kemudian dia berusaha untuk memenangkan perusahaan keluarganya itu. Ini pun bagian daripada korupsi. Yang terakhir adalah tadi gratifikasi, yang ketujuh. Gratifikasi adalah pemberian. Pemberian dalam arti yang sangat luas. Bisa uang, bisa barang, bisa tiket pesawat, bisa fasilitas hotel, bisa pengobatan gratis, dan lain sebagainya. Itu ditujukan kepada pejabat negara agar dipermudah ketika dia dalam pengurusan sesuatu. Oleh orang yang ingin mengurus sesuatu, dia minta kepada pejabat negara itu membantunya. Ini juga merupakan bagian daripada tindak pidana korupsi, dan yang namanya gratifikasi, ini pemberian ini juga terkadang terkait dengan ketika terjadi pernikahan. Ketika terjadi pernikahan, ada orang-orang yang ingin berusaha karena anak pejabat ini yang menikah, dia coba memberikan kado pernikahannya, misalkan sebuah kunci mobil atau rumah. Ini merupakan bagian dari gratifikasi dan tidak boleh. Maksimalnya hanya 1 juta. Kalau 1 juta itu tidak diperiksa. Tapi kalau lebih dari 1 juta, maka kalau dia 10 juta lebih ke atas, maka dia yang menerima gratifikasi itu harus bisa membuktikan kalau itu bukan gratifikasi. Tapi kalau kurang dari 10 juta, maka jaksa penuntut umum lah yang akan membuktikan kalau itu memang merupakan bagian daripada gratifikasi. Dan gratifikasi ini kalau tidak dilaporkan akan jadi pidana korupsi. Tapi kalau dia laporkan ke KPK, maka gratifikasi itu sudah tidak lagi dijadikan sebagai tindak pidana, dan uangnya itu atau barang itu akan disita oleh negara, dijadikan barang milik negara. Seperti itu. Itu 7 hal yang termasuk bagian daripada tindak pidana korupsi tersebut. Suap menyuap, gratifikasi, banyak juga ternyata ya korupsi. Banyak, betul. Nah itu kan dari konteks lebih luas ya. Ini kita konteks perusahaan lah ya, karyawan. Gimana kalau misalkan kasus orang karyawan yang memasukin tanda tangan atau transaksi sehingga terjadi aliran dana dari nasabah atau perusahaan kepada dirinya sendiri. Jadi harusnya ke perusahaan malah masuknya ke pribadi ya, menguntungkan diri sendiri. Ini juga merupakan bagian daripada tindak pidana dinamakan dengan pemalsuan surat atau pemalsuan tanda tangan. Ini jelas merupakan tindak pidana yang di dalam KUHP itu diatur dalam pasal 263 KUHP mengatur 6 tahun itu pidana penjaranya. 6 tahun. Ya, kalau dia memasukkan tanda tangan, dia menggelapkan surat dana nasabah masuk ke dalam dirinya, masuk ke dalam tabungannya. Ini merupakan bagian daripada tindak pidana korupsi seharusnya, akan tetapi karena ini dunianya biasanya perbankan, maka yang diterapkan adalah aturan-aturan atau hukum yang ada di dalam undang-undang perbankan tentunya, bukan undang-undang tindak pidana korupsi biasanya. Paling hanya dijuntokan saja. Biasanya itu di dalam undang-undang nomor 7 tahun 92 dan undang-undang nomor 10 tahun 98 tentang perbankan. Ini diatur. Ada ketentuan pidananya di situ. Bagi mereka misalkan tanda kutip lah pejabat teller begitu, dia memalsukan tanda tangan nasabah, kemudian dia mencairkan uang punya nasabah tersebut, dan ini merupakan daripada tindak pidana, dan itu berat sanksi pidananya. Kalau di tindak pidana terkait dengan perbankan ini, paling tidak sanksi pidananya itu 5-10 tahun. Kita lihat kemarin siapa ya, Melidandi ya. Iya, Melidandi ya. Melinda dia. Itu kan kena sanksi pidananya 8 tahun dia. Karena dia menggelapkan dana nasabah. Jadi merupakan tindak pidana, dan ini sanksinya cukup berat kalau mereka melakukan, tapi ya berusaha lah bagaimana caranya uangnya kembalikan dulu itu. Kalau kita apa-apa bermain pidana saja, nanti dia pasang badan. Jadi uangnya nggak bisa kembali, uang nasabah itu. Ya harusnya dimiskinkan dulu. Dimiskinkan dalam arti kata uang-uang yang atau harta benda yang dia miliki ya disita dulu, diambil. Harus seperti itu. Itu ya. Terus menurut Ustadz nih bagaimana seharusnya dari sisi perusahaan menanggapi karyawan yang seperti itu? Oh iya. Biar nggak terjadi lagi di masa depan. Jadi ada efek jerahnya lah ya. Memang kalau secara tegas biasanya yang bersangkutan biasa dipecat. Ya. Pertama pasti dipecat, kemudian hak-haknya tidak diberikan itu. Kemudian lagi biasanya ada aturan juga, atasannya 2 tingkat di atasnya. Kalau kita di tentara namanya pertanggungjawaban komando, 2 klik di atasnya itu kena juga dia. Jadi kena, walaupun dia tidak melakukan tapi pembiaran, kena pidana. Bisa juga diaudit dulu kan sebelumnya, biasanya sama OJK kan, Otoritas Jasa Keuangan, diaudit, kemudian bisa dilaporkan ke polisi. Cuma permasalahannya kalau dilaporkan ke polisi, yang kita khawatirkan yang bersangkutan nanti main pasang badan, uang,
nasabah nggak bisa kembali, itu yang jadi masalah. Makanya yang terbaik sebetulnya kalau emang bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan, kita musyawarahkan dulu sama yang bersangkutan. Pasti ujung-ujung nanti yang bersangkutan pasti dipecat. Yang penting bagaimana caranya dana nasabah itu kembali dulu ke bank tersebut, ke nasabah. Kemudian kalau memang dia sudah ada perjanjian hitam di atas putih, dia tidak melakukan kewajibannya, ya kita somasi saja. Somasi nggak bisa juga, baru perdata. Jangan main pidana dulu, karena luar biasa kalau pidana itu nanti akhirnya dia pasang badan tidak mau ganti. Walaupun sebetulnya kalau dia dipidana bisa juga dia digugat perdata, bisa. Dari putusan pidana itu dijadikan dasar untuk menggugat dia secara perdata, itu bisa juga, cepat sekali prosesnya juga. Cuma kita main perdata dulu 1365 karena dia melakukan perbuatan melawan hukum dan dia wajib mengganti, dia harus ganti dulu. Kalau itu tidak bisa juga, ya sudah, alternatif terakhir. Hukum pidana itu ada istilah ultimum remedium. Hukum pidana itu adalah hukum yang paling terakhir yang dapat diterapkan. Kalau bisa masih secara mediasi, kita mediasi. Tapi kalau sudah tidak bisa sama sekali semuanya, sudah ditempuh berapa jalan, ya udah terpaksa kita pidanakan. Kita pidanakan yang bersangkutan, seperti itu. Awalnya dipecat dulu aja ya? Iya, pasti dipecat dulu itu. Nah, balik lagi ke yang awal, beberapa kasus di Indonesia itu kan seharusnya mereka dihukum, tapi ternyata lolos. Tanggapan Ustadz gimana? Iya, memang itulah ironinya kita di negara yang kita cintai ini. Kadang-kadang orang-orang yang harus dipidana justru tidak pidana. Tapi permasalahan begini, kalau para koruptor biasanya ada proses pidana itu. Cuma memang kadang-kadang karena dia banyak relasi dan lain sebagainya, dia dimenangkan. Kalau memang di tingkat pertama pengadilan negeri dia menang, dia dibebaskan secara murni, bebas murni, prisprak begitu, ya maka harusnya jaksa KPK ini dia harus melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya apa? Nggak bisa banding karena dia bebas murni, harus kasasi. Jadi jaksa KPK harus mengajukan upaya hukum kasasi kepada yang bersangkutan. Kasasi. Apabila kasasi ternyata kalah juga, ya cari PK nanti, peninjauan kembali. Yang penting ada bukti baru, memang dia itu melakukan tindak pidana korupsi. Ya, jadi ada bukti baru, bisa nanti diproses pidana lagi. Jadi tidak nebis in idem bagi orang yang bersangkutan, seperti itu. Jadi kalau itu tidak dilakukan, jadi masalah nanti akhirnya. Banyak putusan pengadilan tingkat pertama dia menang. Bupati Bogor dahulu itu tahun 2011. Tingkat pertama dia menang. Wah, hebat sekali dia, bebas murni. Akhirnya jaksa KPK mengajukan upaya hukum kasasi. Banding nggak bisa kalau bebas murni. Kalau putusan ya. Ketika kasasi ternyata pidananya 6 tahun. Begitu juga yang lain, banyak sekali kasusnya. Tingkat pertama menang, tingkat kedua pengadilan tinggi menang, kasasi dia kalah, pidana penjara. Ada juga yang sebaliknya. Tingkat pertama dia pidana, tingkat kedua dia pidana, kasasi malah dia bebas. Karena tidak ada fakta bukti yang mengatakan dia melakukan tindak pidana. Nah, inilah yang terjadi, kadang-kadang kita melihat terjadi disparitas putusan. Berbeda-beda putusan pengadilan negeri itu di satu tempat dengan tempat yang lain, khususnya terkait dengan pidananya. Kalau dia sudah dipidana, ya kalau memang jaksa KPK merasa, oh ini pidananya ringan sekali dari tuntutan saya, ya dia wajib dia banding, namanya seperti itu. Tapi kalau dia bebas murni, tidak terbukti, ya dia harus kasasi. Seperti itu. Itu. Kesel juga sih tadi. Iya. Tapi kita nggak bisa juga langsung berasumsi. Kita harus berani menunjukkan datanya mana. Kalau memang ada koruptor yang dibebaskan, bebas murni, atau yang jelas harus dipersidangkan dulu. Kalau dia tidak dipersidangkan, nanti sidang jalanan jadinya. Artinya ada orang-orang yang korupsi, pejabat-pejabat korupsi, kemudian tidak diproses hukum. Ini jadi masalah. Presiden buruk buat negara itu. Biasa diproses, kalau koruptor itu diproses. Walaupun memang kadang sanksi pidananya ringan sekali. Dia korupsinya miliaran, pidananya cuma 4 tahun. Biaya ganti dendanya, pidana dendanya, ganti kerugian negaranya nggak sebanding dengan apa yang dia korupsi. Ya, enak lah itu koruptor itu akhirnya. Dia masih punya banyak uang sisa kan begitu. Banyak sisa. Itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita menganggap tidak dipidana. Enggak, tetap kalau korupsi pasti diproses. Cuma nanti hukumannya yang kita tidak tahu apakah ringan atau berat. Itu. Kalau dalam Islam, seperti apa hukumannya bagi para pelaku korupsi, pelaku fraud atau gratifikasi? Iya, fraud itu artinya apa sih? Dia melakukan tindakan penyimpangan ya. Jadi bagiannya korupsi dan gratifikasi ini merupakan bagian daripada fraud. Kalau gratifikasi merupakan bagian daripada korupsi. Islam melihat orang-orang yang melakukan tindak pidana korupsi ini memang tidak diatur secara limitatif di Al-Quran dan hadis, memang tidak ada. Ini merupakan kejahatan jarima takjir, artinya memang pemerintah yang punya kewenangan, penguasa yang punya kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Gitu. Kalau hukum Islam yang murni, nah ini kita kembali lagi. Kalau hukum Islam yang murni, ini koruptor ini dia anggap pencuri, dia maling. Dia hukumannya dia hukuman potong tangan sampai hukuman mati. Cuma kan kembali lagi ada yang mengatakan, nah ini tidak manusiawi, ini kejam sekali, sadis sekali, melanggar HAM ini. Tidak sesuai dengan perkembangan zaman ini hukum Islam, pidana Islam ini. Hukum apa jinayat ini, hukum pidana Islam ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena seperti itu. Padahal ini untuk memelihara kehidupan manusia memang harus dibutuhkan suatu hukuman yang tegas. Misalkan seorang yang membunuh, ketika seorang membunuh apalagi orang itu tidak bersalah, maka hukumannya kisos, pasti hukuman kisos. Akan tetapi Islam juga tidak kaku, dia fleksibel. Hukum pidana Islam itu fleksibel, elastis. Artinya ketika ahli waris memaafkan yang membunuh orang tuanya, ya sudah, dia tidak jadi dihukum mati, tapi dia wajib bayar diat. Nah ini artinya apa? Dia wajib bayar diat untuk ahli warisnya. Bayangkan kalau seorang ayah dibunuh, istrinya dan anaknya masih kecil-kecil, dia butuh biaya hidup untuk nanti ke depannya. Maka kalau dia bayar diat, kan lumayan tuh. Jadi istilahnya saling menguntungkan, win-win solution. Restoratif justice kalau di kepolisian, ada perkap kepolisian itu. Yang penting sudah damai, dia mau siap ganti, ya dia nanti nggak akan dipenjara. Islam juga begitu. Islam sudah lama menekankan itu. Kalau memang keluarganya memaafkan, misalkan pembunuhan atau uang yang dikorupsi itu sudah dikembalikan, ya paling dia nanti dihukumannya hukuman hanya denda atau hukuman yang lain, dia pandangan buruk dari tengah-tengah masyarakat dan lain sebagainya. Dia tidak dipidana. Karena kalau apa-apa dipidana, apalagi di negara kita sekarang, rumah tahanan itu sudah nggak muat gitu loh. Sampai sekarang itu rumah tahanan itu udah nggak muat, udah over capacity, overload ya. Kecuali dia tahanan militer. Kalau tahanan militer di Lemmasmi, lembaga pemasyarakatan militer, itu banyak yang kosong. Paling napinya cuma 12 orang. Padahal gede sekali itu tahanan militer kan. Napinya 12 orang. Gitu. Seharusnya memang kalau memang bisa kerjasama bisa dititipkan. Kasihan narapidana yang dipenjara di lapas sipil itu, mereka seperti apa, bertumpuk-tumpuk ketika tidur dan lain sebagainya. Seperti itu. Gitu. Jadi seperti itu. Terakhir Ustaz. Iya. Saran Ustadz. Biar kita bisa terhindar dari tindakan tersebut. Iya, ini memang fraud, korupsi, dan gratifikasi itu merupakan tindak pidana yang sering kali terjadi. Sudah banyak kasus dan sudah banyak korbannya juga, dan juga sudah banyak terpidananya juga. Jadi kita memulainya mungkin dari sejak dini. Artinya kita tanamkan kepada anak-anak kita, misalkan tidak boleh mengambil hak orang lain. Ini kan agar nanti dewasanya dia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kita tekankan sejak mereka kecil, bagaimana menghormati orang lain, tidak melakukan kezaliman, mengambil hak orang lain. Yang pada akhirnya nanti kalau itu dibiarkan sampai dia dewasa, dia kurang pendidikan agama, ya sudah, yang bersangkutan akan melakukan tindak pidana korupsi itu. Seperti itu. Jadi harus adanya pendidikan akhlak, khususnya punya rasa malu lah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pendidikan kita kampanyekan kejujuran. Jadi beberapa pesantren saya lihat ada ya sedikit lah pendidikan kejujuran. Ketika beli makanan cukup taruh uang saja di situ. Beberapa masjid juga saya lihat ada tuh. Disiapkan roti-roti gitu kan. Saya ngajar di UPN itu, Jakarta Pondok Labu, disiapkan roti di situ banyak. Hanya kaleng. Jadi yang mau ambil roti naruh uang di situ. Jadi nggak ada pedagangnya, terserah. Yang penting dia beli roti, dia taruh uang di situ. Itu kan salah satu bentuk daripada pendidikan kejujuran. Itu. Dengan kejujuran itulah, insya Allah negara kita akan terbebas dari korupsi tersebut. Mudah-mudahan nanti ke depannya tingkat korupsi makin berkurang. Betul. Memang kalau untuk bahas korupsi ini kayak nggak ada habisnya gitu. Ada aja yang bisa-bisa lama nih, bisa berapa jam nih kalau bahas ini doang. Betul, karena memang ini tiga masalah yang berbeda. Itu kalau di kampus kita itu 1 SKS paling tidak itu. Satu semester itu 2 SKS. Iya. 6 bulan, 4 bulan kita kuliah itu paling tidak 15 kali tatap muka berkaitan dengan korupsinya saja. Belum juga fraudnya, itu kan fraud itu panjang lebar kemana-mana itu kan, pembahasan tentang fraud itu. Oke Ustaz, terima kasih banyak sudah menjelaskan secara rinci dan mohon maaf juga saya juga ini. Ilmu baru banget nih. Oke teman-teman BMers, terima kasih sudah menonton ini. Buat Ustadz, ini banyak banget ilmu yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan
untuk pertemuan selanjutnya kita bisa ketemu lagi. Amin, mudah-mudahan. Dengan membahas Iya, topik yang yang lain lain. atau kalau ini lagi juga nggak apa-apa. Siap. Komen aja di bawah kalau mau bahas ini lagi. Kalau saya bukan spesialis, core-nya saya itu karena saya ngajar hukum Islam, kekeluargaan Islam, hukum waris, hukum terkait dengan kekeluargaan Islam, pernikahan, perceraian dan sebagainya, hukum waris, wakaf, infak, zakat, ekonomi syariah saya bahas itu. Kuliah saya gitu, ngajar di UPN, ngajar di STHM, ngajar di UIJ saya ngajar hukum militer, hukum humaniter, seperti itu. Siap. Oke, Beamers, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen apa aja yang kita harus bahas lagi. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak David. Pak David dari mana? Manado?